Oke, mari kita review light novel Classroom of the Elite yang diterbitkan oleh Phoenix Gramedia Indonesia. Jadi sebelumnya ini sebenarnya udah terbit di bulan September yang lalu, tetapi karena ada masalah di cetakannya, ada beberapa teks yang hilang, jadi light novel ini ditarik kembali dari peredaran dan sekarang baru terbit lagi yang sudah direvisi. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya isi dari light novel ini. Apakah masih ada teks yang hilang-hilang? Nah, kalau di yang sebelumnya ini huruf K dan I-nya tuh hilang. Jadi cuman Yotaka Aya no Koji. Kalau sekarang udah ada ini. Kiyotaka Aya no Koji. Yang ini juga aman. Semua teksnya ada. Nah, ini juga asalnya kata apa ini hilang. Kalau sekarang udah ada. Dan yang ini kesetaraan, asalnya nggak ada, sekarang juga udah ada. Nih, chapter di salah satu chapternya ini katanya hilang. Kalau sekarang semuanya ada. Aku juga udah baca sampai beberapa chapter dan semua teksnya ada, nggak ada yang hilang. Jadi fix kalau yang sekarang Classroom of the Elite light novelnya sudah direvisi, teksnya nggak ada yang hilang. Untuk Classroom of the Elite ini juga manganya sudah terbit di Indonesia, sudah terbit sampai volume ketiga yang sama-sama diterbitkan oleh PGI. Untuk art stylenya juga ini lumayan mirip ya sekilas, jadi jangan sampai salah beli. Ini cover untuk manganya seperti ini. Kalau ini cover untuk light novelnya yang volume 1. Font untuk judulnya juga ini sama kalau dilihat, cuman ini yang beda, sudah pasti ini ada tulisannya light novel. Kalau yang di manganya ini cuma ada tulisan dewasa doang. Sekarang kita review untuk light novelnya. Seperti biasa mulai dari covernya. Untuk covernya ini glossy yang dipakai, jadi kelihatan tuh mantulin cahaya. Di sini ada judulnya, juga ada autornya dan karakter desain. Untuk cover light novel volume 1 ini diisi oleh Aya no Koji dan juga ada Horikita. Di belakangnya ini ada judul dalam Jepangnya. Sini ada nomor volume 1, terus ada light novel. Sekarang ke bagian spine. Di sini ada logo PGI-nya dengan latar biru. Sini ada gambar Horikita yang diambil dari cover depannya, kotak doang. Sini ada judulnya, nomor 1, dan juga ada autornya. Sekarang belakangnya. Untuk belakangnya ini putih polos. Di atasnya ini ada informasi penerbit. Juga ini ada harganya, yaitu 98.000 untuk 18 tahun ke atas. Ada animenya dan juga ada manganya. Kalau kalian sadar juga di sini untuk bagian harganya ini seperti diberi label, jadi nggak langsung dari covernya. Kayaknya kalau yang udah revisi itu diberi label seperti ini. Jadi untuk Classroom of the Elite yang revisi ada labelnya. Ini judulnya Classroom of the Elite dan di sini ada blurbnya. Lumayan panjang. Gitu untuk cover luarnya. Sekarang kita ke cover dalamnya dulu. Oke, di sini ada kata-kata dari author dan juga ilustratornya. Kalau yang sebelah sini putih polos, paling di bawahnya ini ada akun sosial medianya dari Phoenix Gramedia. Nah, begini tampak cover dalamnya. Di atas ada light novel. Di sini judulnya, autornya nomor 1. Untuk bagian spine-nya ini nggak jauh beda sama yang di jaketnya.
Yang beda paling kalau di jaketnya ini ada gambar hori kita, kalau di cover dalamnya ini nggak ada gambarnya. Kalau menurut saya sih ini kalau bisa disamain kayak yang Mushoku. Kalau Mushoku ini gambarnya tuh nggak kotak aja, hampir full badan dari Rudeus. Kalau yang Classroom ini cuman kotak gambar hori kitanya aja. Jadi menurut saya bagus kayak gini aja. Di bawah ini ada space banyak. Jadi di cover luarnya pakai gambar hori kita yang hampir full badan kayak yang Mushoku Tensei. Menurut saya itu lebih bagus. Kalau untuk belakangnya ini polos putih, ada logo PGI dan di sini ada siluet dari gambar karakter-karakternya. Kalau untuk ukurannya ini sama dengan terbitan PGI yang lain, light novelnya. Tingginya sama dan lebarnya itu mirip sama yang Mushoku Tensei. Karena jumlah halamannya itu nggak jauh beda. Kalau yang Mushoku Tensei ini totalnya ada 350 halaman. Kalau yang Classroom of the Elite ini ada 352 halaman. Jadi nggak jauh beda jumlah halamannya. Tapi untuk harganya itu beda. Kalau Mushoku Tensei ini 115.000. Kalau yang Classroom of the Elite ini 98.000. Jadi entah apa yang membedakan. Padahal di Classroom of the Elite ini halaman warnanya itu lebih banyak, ada 8 halaman warna, sedangkan untuk Mushoku Tensei ini cuma ada 4 halaman warna, tapi lebih mahal. Dan sekarang kita buka bukunya. Di sini ada halaman warnanya yang sama kayak cover luarnya, tapi ini lebih polos, nggak ada kata-katanya kecuali di bawah ini. Classroom of the Elite, author dan ilustrator. Terus di sini ada 8 halaman warna yang terdiri dari 3 double page dan 2 halaman warna biasa. Ini untuk daftar isinya. Ada prolog dan 11 chapter. Kita intip art-artnya dulu. Untuk jumlah halamannya sampai yang paling akhir ini ada 352 halaman. Ya, jadi ini tebal like novelnya. Untuk kualitas kertasnya ini art paper dan juga book papernya ini udah sama kualitas standar PGI yang sekarang. Jadi tebal. Buat artnya juga ini cukup jelas. Jadi ada kelihatan sedikit teks di belakangnya. Tapi kalau dikasih jarak di belakang, jadi sudah cukup jelas. Nggak kelihatan lagi teksnya. Jadi untuk ketika melihat artnya, perlu dikasih jarak 1 jari, biar lebih jelas. Untuk masalah sensor di light novel volume pertama ini, menurut saya ini nggak ada yang disensor karena masih aman artnya. Yang ini juga aman. Jadi yang kalian lihat di sini sama kayak yang aslinya. Yang ini juga lagi megang dada Kushida juga ada, aman, nggak disensor. Tapi untuk volume selanjutnya itu nggak menjamin bakal tidak ada yang disensor. Mengingat kalau di manganya itu udah ada lumayan banyak yang disensor. Karena di manganya ini artnya itu lebih banyak yang seduktif. Misal ini disensor. Di yang volume 2 nya juga nih ada yang gawat kena sensor ya. Di belakangnya juga ini ada. Ya, ini juga kena sensor. Gambarnya kena potong. Dan di volume 3 nya juga ini ada.
bagian cover dalamnya. Kalau untuk di light novelnya yang pasti disensor tuh kayak ada di volume 4,5, itu karena nggak pakai baju sama sekali, jadi pasti bakal kena sensor menurut saya. Tapi untuk volume 1 ini aman, nggak ada yang disensor. Sekarang untuk ceritanya. Classroom of the Elite ini menceritakan tentang sekolah SMA Kudo Ikosei yang bergensi, yang hampir 100% muridnya dipastikan akan melanjutkan ke pendidikan di universitas serta mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Selain mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaru, di sekolah ini setiap murid akan menerima poin senilai 100.000 yen setiap bulan. Nah, untuk tokoh utama kita ada Ayano Koji Kiyotaka, ditempatkan di kelas D, yang merupakan kelas terendah dan dipandang sebagai tempat bagi para produk cacat. Gitu untuk gambaran dari ceritanya. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya udah pernah nonton animenya duluan, dan ini adalah pertama kalinya untuk membaca light novelnya. Dan kesannya setelah membaca light novelnya ini seru. Jadi banyak detail-detail kecil yang dilewatin di animenya itu. Untuk volume 1 ini setara dengan 3 episode di animenya. Jadi kebayang ini ada 350 halaman yang disingkatin jadi 3 episode aja. Kalau manganya ini setara dengan 2 volume manganya, volume 1, volume 2. Tapi tetap ini juga ada yang dikenakan dari light novelnya. Kalau yang light novel ini lebih detail daripada manga atau animenya, karena ini adalah sumber utama dari ceritanya. Kayak misalnya ini ada contoh soal yang dikerjakan ketika latihan, belajar berkelompok, terus juga ada deskripsi ketika ujiannya, dan detail cerita lainnya. Untuk Classroom of the Elite ini banyak tentang permainan pikiran, jadi menurut saya deskripsi secara kata-kata itu sangat efektif untuk mengetahui isi pikiran para karakternya. Untuk karakter Ayano Koji sendiri ini ada 3 versi ya. Jadi ada versi animenya, ada versi manganya, dan juga ada versi light novelnya. Kalau yang animenya itu kayak terlihat sangat dingin, Ayano Koji itu. Tidak peduli dengan yang lain. Tatapannya, ekspresinya nggak ada, terlihat dingin sekali. Kalau untuk manganya, Ayano Koji ini lebih berekspresi. Jadi untuk yang manganya ini, Ayano Koji itu kayak tokoh di romance komedi itu. Nggak terlihat dingin karakternya. Ada ekspresi. Dan untuk yang light novelnya, karakter Ayano Koji ini ada di mana? Apakah dingin seperti di animenya atau berekspresi seperti di manganya? Jawabannya ada di tengah-tengah. Jadi untuk di light novelnya ini, Ayano Koji itu dingin, tapi juga ada ekspresinya. Nggak kayak animenya yang sangat dingin. Kalau di light novel ini juga ada sedikit melihatkan ekspresi dari Ayano Koji itu sendiri. Dan menurut saya yang paling bagus ya di light novel ini. Nggak dingin-dingin amat. Karena light novel ini juga emang sumber utama cerita dari Classroom of the Elite itu sendiri. Untuk kualitas cetakannya ini udah bagus. Dan untuk kualitas terjemahannya juga ini sudah bagus, enak untuk dibaca. Untuk pemilihan katanya juga bagus ini, nggak bikin bingung ketika dibaca. Terus di sini juga aku suka ketika ini menggunakan kata kanpai yang artinya bersulang daripada langsung kata bersulang. Jadi kerasa sensasi kalau ini tuh ada di Jepang. Kalau nggak tahu arti kanpainya juga ini ada di bawah artinya. Bagi yang tidak tahu, yaitu berselang. Terus di sini ketika chatting dengan orang lain, simple aja menggunakan kurung kotak isi chatnya. Kalau untuk typo sih nggak banyak ditemuin ya. Yang aku temuin paling cuman ini. Apa kau sendirian ini kelebihan 1 spasi di chapter 4 halaman 121. Kalau yang lainnya belum tahu, emang belum selesai bacanya. Sejauh ini sih cuma nemu ini doang yang kesalahannya. Nggak ada kesalahan typo yang lain yang bikin mengganggu ketika membaca. Tapi sepertinya dilihat-lihat sedikit halaman depannya nggak ada kesalahan lagi sepertinya. Kalau nggak kelewat. Nah jadi begitu. Kalau kelebihannya ini banyak ya.
cetakannya udah bagus, terjemahannya juga udah bagus. Kalau kekurangannya paling nemu cuman satu yang tadi aja, kelebihan satu spasi. Yang lainnya mungkin ada yang kelewat, tapi itu tidak mengganggu menurut saya. Jadi kesimpulannya untuk light novel ini, kalau kalian emang suka Classroom of the Elite, pastikan untuk kalian beli buku ini. Dan juga jangan lupa untuk pastikan yang sudah direvisi. Kalau yang belum direvisi itu nggak ada stikernya gini. Jadi cetakannya langsung di sampulnya. Kalau ini pakai stiker ditimpa lagi. Kalau yang sebelum revisi itu ada cacat. Jadi ada beberapa teks yang hilang. Jangan beli yang itu. Pastikan beli yang udah direvisi. Dan begitu untuk review volume 1 ini. Untuk volume 2-nya itu udah ada info dari webnya. Bakal terbit di Desember, akhir Desember, tanggal 25. Tapi itu juga kalau nggak delay. Kalau delay berarti jadi Januari 2025. Kalau total untuk volume Classroom of the Elite ini cukup banyak ya. Yang tahun pertamanya itu ada 15 volume. Dan tahun keduanya ini ada 15 volume. Jadi untuk sekarang ini ada total 30 volume di Jepang sana. Kurang tahu juga sih. Katanya untuk yang Classroom of the Elite second year itu udah mau tamat bentar lagi. Entah nanti bakal akan dilanjut ke tahun ketiga atau enggak, soalnya saya sendiri nggak ngikutin. Tapi yang pasti sekarang udah ada 30 volume untuk Classroom of the Elite ini. Jika dihitung dengan volume yang spesial kayak 4,5, 11,5, dan yang lainnya. Jadi kalau kalian beli dengan harga 98.000 untuk 30 volume ini, total uang yang dibutuhkan yaitu 2.940.000. Jika kalian belinya dengan harga diskon 20% yaitu 78.400 perak, kalian tetap harus menyiapkan uang 2.352.000. Yaitu memang banyak karena volumenya juga ada 30 volume yang harus dibeli. Kira-kira sampai volume ke-30 itu bakal 5 tahun mungkin paling cepatnya. Untuk manganya juga masih ongoing. Untuk volume 4 yang Indonesianya bakal terbit akhir bulan November ini. Kalau nggak delay, kalau delay mungkin jadi Desember. Dan mungkin cukup sekian review kali ini dan terima kasih.